Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami hingga di hari ini. Kami boleh bersama dibangunkan dari tidur kami masing-masing untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bantu kami, perlengkapi kami untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-32, ayat yang ke-25, yang menyatakan, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hidup di hari ini adalah merupakan hasil dari berbagai macam pilihan kita di hari-hari yang lalu. Hidup adalah sebuah pilihan yang seringkali membawa kita pada sebuah kebimbangan karena beratnya pilihan yang harus kita ambil, atau mungkin pilihan-pilihan sederhana. Tetapi segala macam bentuk pilihan mempunyai resikonya masing-masing. Dan sebagai manusia, yang bisa kita lakukan adalah menjalani berbagai hal, berbagai konsekuensi dari pilihan kita di masa lalu. Dan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, hari ini kita melihat bagaimana sosok bangsa Israel. Mereka yang telah melakukan pelanggaran, mereka yang telah menyeleweng dari ketetapan yang Allah berikan. Kemudian Musa melihat ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang luar biasa, sehingga murka dan kekecewaannya begitu luar biasa ia rasakan. Bahkan Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda yang terlepas dari kandang. Tidak ada yang menggiring, tidak ada yang memimpin, sehingga mereka dengan sesuka hati mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Bahkan Harun yang dipercayakan untuk memimpin bangsa ini selama Musa naik ke Gunung Sinai telah melakukan dan melepaskan kehendak dari bangsa Israel itu sendiri. Oleh sebab itu Musa meminta mereka melakukan sebuah pilihan dalam kehidupan. Apakah mereka mau benar-benar taat kepada Tuhan, atau mereka mau menyeleweng kembali atau melakukan pelanggaran dari ketetapan yang Tuhan berikan. Dan Musa pun berkata
dengan apa yang Tuhan firmankan, yaitu baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Hal ini dikatakan Musa kepada seluruh Bani Lewi yang datang kepada dia, yang ketika Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepada aku. Dan orang-orang itulah yang kemudian datang kepada Tuhan. Sehingga orang-orang lain yang tidak datang kepada Tuhan kemudian dibinasakan. Dan dari kisah bangsa Israel dengan Musa ini kita mau melihat bahwa seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, pilihan yang berat, dengan berbagai macam resiko yang harus kita ambil. Tetapi kita harus cepat mengambil sebuah keputusan. Dan di balik setiap pilihan dan keputusan yang kita ambil, di situ terlihat di manakah kita berpihak. Ataukah kita mau memihak pada keduniawian kita, pada keberdosaan kita sebagai manusia, atau kita mau memihak kepada Tuhan. Kita mau taat dan setia pada ketetapan yang Tuhan berikan, atau justru melanggarnya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani pilihan-pilihan hidup ke depan adalah sebuah tantangan yang berat. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk tetap berpihak kepada Tuhan pada setiap pilihan yang kita ambil. Tetap tegas dan tidak kompromi pada dosa yang menggoda kita. Baik itu ketika kita melakukan pilihan di tempat pekerjaan kita, baik itu ketika kita melakukan pelayanan di gereja, atau dalam lingkungan terkecil kita di keluarga kita. Teruslah memilih dan mengutamakan keberpihakan kepada Tuhan sebagai wujud nyata kita mencintai Dia. Sebagai contoh, dalam lingkup pekerjaan, ketika kondisi keuangan menjadi pergumulan yang utama, lalu ada kesempatan untuk kemudian melakukan penyelewengan karena jabatan yang kita miliki, karena kekuasaan yang kita miliki, sehingga kita mengabaikan dosa-dosa yang sedang menggoda kita. Atau di tengah-tengah keluarga, pilihan untuk mendengarkan anggota keluarga kita adalah pilihan yang terakhir kita ambil. Karena kita lebih mengutamakan ego kita masing-masing. Baik sebagai anak, orang tua, atau apapun peranan kita di tengah-tengah keluarga. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jalanilah kehidupan dengan senantiasa menentukan pilihan yang berpihak pada Tuhan. Yaitu pilihan yang mendasarkan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu mampu menyukakan hati Tuhan. Selamat menyukakan hati Tuhan lewat setiap pilihan yang kita ambil ke depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa setiap kami di pagi hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Kami boleh senantiasa berpihak kepada Tuhan dalam setiap pilihan kehidupan yang kami ambil. Bantu kami Tuhan, ingatkan kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.